Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uci Sylvia NPM 123 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi operasi dengan materi pengembangan produk dan layanan organisasi serta proses strategi dari mulai perumusan sampai pengendalian. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan organisasi terdapat hubungan antara kreativitas, inovasi, dan desain. Pada tahap kreativitas merupakan penemuan ide baru atau gagasan baru, proses memikirkan hal atau konsep baru, kemampuan mengembangkan ide-ide baru, dan untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kemudian masuk pada tahap inovasi. Inovasi adalah usaha atau wujud pengembangan dari ide baru yang kreatif dengan melihat sisi praktis, ekonomis, dan mampu dikembangkan secara komersial, membawa sesuatu hal baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Jadi kreativitas muncul belum tentu memikirkan hal yang praktis. Mereka hanya fokus pada sebuah temuan baru, sedangkan inovasi membuatkan untuk bagaimana sebuah temuan tersebut menjadi praktis dan memiliki nilai ekonomis serta memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya memasuki tahap desain. Desain di sini merupakan mewujudkan kreativitas dan inovasi, membuatnya bekerja dalam praktek, menggambarkan tampilan atau visualisasi dari ide. Sebuah desain harus memberikan solusi terhadap inovasi yang diterapkan. Setelah ketiga proses di atas sudah dilalui, maka terciptalah produk dan layanan yang merupakan hasil atau wujud dari ide, inovasi, dan desain. Selanjutnya memasuki proses strategi operasi. Terdapat 4 tahapan dalam proses strategi operasi. Yang pertama perumusan, yang kedua implementasi, yang ketiga pemantauan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Pada proses perumusan strategi operasi merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menentukan tujuan jangka panjang organisasi, dan membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kemudian, proses implementasi strategi merupakan cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini penting karena betapapun canggihnya landasan intelektual dan analisis dari suatu strategi, itu tetap hanya sebuah dokumen sampai telah diimplementasikan. Meskipun manajer lini operasional penting dalam implementasi strategi operasi, manajer yang menduduki posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Peran tersebut membutuhkan hubungan yang erat dengan perencanaan pemasaran, pengembangan produk dan layanan, serta keuangan. Mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Ada 4 jenis peran operasi pusat staf yang disebut gubernur, kurator, pelatih, dan fasilitator. Pada tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Pada tahap pemantauan, di mana merupakan proses pengamatan, pencatatan, pemonitoran, pemeriksaan, penilaian secara skematis dan terus-menerus terhadap kemajuan penerapan suatu program kegiatan atau pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan lancar sesuai dengan rencana, di mana terdapat kesempatan pelaksanaan penyesuaian secara metodologis sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. Selanjutnya memasuki pengendalian strategi atau strategic planning control. Secara konseptual, pengendalian strategi dapat dilihat sebagai akhir dari siklus manajemen strategis, tetapi kita sering mengalami kesulitan untuk mengatakan kapan pengendalian strategi berakhir dan sebuah siklus baru dengan formulasi strategi. Informasi didapat dari pengukuran, monitoring, dan evaluasi, dan hasil-hasil dari tindakan korektif dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali strategi dan melakukan upaya-upaya perencanaan yang baru. Nah, setelah kita memahami konsep dari proses strategi operasi, berikut merupakan contoh atau studi kasus pada PT Adef Natural Indonesia atau biasa disebut PT ANI.
PT Ani merupakan perusahaan IKM kosmetik di Kota Bogor yang memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami. Proses produksi kosmetik saat ini menggunakan teknologi sederhana, serta bangunan pabrik dan sistem operasi produksi beberapa unsurnya belum memenuhi persyaratan CPKB. Nah, selanjutnya memasuki tahap perumusan strategi operasi pada PT Ani. Di sini dapat dilihat terdapat bagan yang merupakan analisis SWOT PT Ani. Di sini dapat dilihat memiliki kekuatan tim pemasaran andal, kecepatan pengembangan produk, tim R&D yang kuat dan berpengalaman dalam desain produk dan proses, hubungan kemitraan yang kuat dengan beberapa pemasok bahan baku. Sedangkan pada kelemahannya terdapat keandalan fasilitas produksi, prosedur pengendalian mutu bahan baku, efektivitas pengendalian mutu, fase processing, dan level kapasitas produksi. Untuk peluang PT Ani sendiri terdapat pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan PDB dan sektor PKRT. Kemudian pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, tren gaya hidup masyarakat, perkembangan teknologi informasi atau komputer dan internet, perkembangan teknologi proses produksi kosmetik. Dan untuk ancaman PT Ani sendiri yaitu persyaratan izin industri kosmetik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tingkat inflasi, serta persyaratan sertifikat CPKB. Nah, dalam mengatasi hal-hal tersebut, PT Ani merumuskan beberapa strategi bagaimana untuk mengatasi kekuatan dan peluang, yaitu menambah tenaga penjual freelance untuk memperluas pasar khusus di seluruh Indonesia, mengembangkan website perusahaan, mengembangkan aktivitas promosi melalui media sosial, mengembangkan rancangan produk kosmetik sesuai tren, dan melibatkan pemasok dalam aktivitas pengembangan formula kosmetik. Untuk strategi kekuatan dan ancaman sendiri, yaitu PT Ani mengadakan kontrak kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan biaya murah dan fasilitas tempo pembayaran. Untuk mengatasi kelemahan dan peluang, PT Ani merumuskan strategi dengan perbaikan fasilitas produksi berdasarkan perspektif pelanggan, mengadakan sistem pengendalian mutu, meningkatkan kapasitas untuk memenuhi volume dan varian produk yang diminta pelanggan. Dan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, PT Ani melakukan perbaikan fasilitas produksi sesuai persyaratan CPKB, serta meningkatkan keandalan produk melalui penerapan sanitasi dan higienis pada personalia. Selanjutnya, tahap implementasi strategi operasi. Yang pertama, terdapat strategi kapasitas. Keputusan jangka panjang yang pernah dilakukan adalah pemindahan perusahaan dari kampus IPB Baranang Siang ke lokasi pabrik saat ini. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah 1 buah tangki pemanas berkapasitas 300 kg. Keputusan jangka pendek terkait kapasitas yang dilakukan perusahaan adalah penambahan atau pengurangan karyawan kontrak atau shift kerja di bagian produksi. Yang kedua, strategi jaringan pasokan khusus untuk bahan aktif dan parfum impor dengan waktu kedatangan pesanan 2-3 bulan. Perusahaan menggunakan beberapa pemasok setia dan membuat kesepakatan tidak tertulis yang menyatakan bahwa pemasok tidak menjual bahan tersebut kepada produsen kosmetik lain selama perusahaan dapat mempertahankan jumlah pesanan minimum yang telah ditentukan. Jika tingkat kebutuhan bahan cukup besar, perusahaan juga akan menyampaikan perkiraan kebutuhan dalam 1 tahun kepada pemasok, dan selanjutnya pemasok akan membuat PO beserta stok pengaman sesuai keperluan. Untuk pembelian bahan baku berupa produk komoditas, perusahaan menggunakan strategi banyak pemasok atau mini supplier. Yang ketiga, strategi teknologi proses. Proses produksi kosmetik sebagian besar dilakukan secara manual, kecuali pada proses pencampuran formula telah menggunakan tangki berpengaduk otomatis. Yang keempat, strategi pengembangan dan organisasi. Perbaikan kinerja pada aktivitas proses produksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap produk cacat atau jumlah produk yang terbuang, scrap, dan pemborosan yang terjadi sepanjang proses. Perusahaan juga pernah melakukan pengukuran produktivitas berkaitan dengan kemampuan pengemasan produk harian, jumlah produksi per hari, dan jumlah pemotongan sabun per hari. Untuk tahap pemantauan strategi operasi PT Ani sendiri, salah satu kegiatan dalam pemantauan adalah mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul atau telah timbul untuk menentukan solusi secepat mungkin. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Ani terkait strategi yang diterapkan adalah: yang pertama, dalam penerapan strategi banyak pemasok masih ditemukan ketidaksesuaian mutu yang dapat menyebabkan gangguan pada proses produksi. Yang kedua, proses produksi yang sebagian besar masih manual. Yang ketiga, untuk mengarahkan perbaikan operasi, perusahaan belum melakukan pengukuran kinerja yang terorganisir.
dan memasuki tahap pengendalian strategi operasi PT ANI. Dalam tahap pengendalian, perusahaan harus menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan PT ANI adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku dengan memperhatikan aspek kualitas, harga, dan waktu pengiriman dari pemasok. Beralih pada teknologi yang mendukung unsur just in time, yaitu fleksibilitas, kehandalan, mengurangi variabilitas, dan mengadakan teknologi yang membangun mutu sepanjang proses produksi. Perbaikan pada area ini diantaranya mengadakan peralatan otomatis pada proses pemompaan dan pengisian bahan. Selanjutnya, perbaikan penting pada area operasi dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman CPKB. Perlu diketahui bahwa PT ANI telah memenuhi 24 unsur dari 48 unsur CPKB. Jika melihat potensi perusahaan, kemungkinan PT ANI mampu memenuhi sisa CPKB. Kesimpulannya adalah, strategi operasi produksi PT ANI diprioritaskan pada teknologi proses, jaringan pasokan, kapasitas, serta pengembangan dan organisasi. Pembangunan sumber daya dan proses operasi produksi perusahaan adalah dengan mengadakan peralatan otomatis pada proses pemompaan dan pengisian bahan, melakukan perbaikan mutu pada bahan baku komoditas dari pemasok, memperluas ruang staging, dan meningkatkan keandalan laboratorium, serta menerapkan sistem manajemen mutu berpedoman CPKB. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengembangan produk dan layanan organisasi serta proses strategi operasi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.